يا من هو في علوه كامل، يا من هو في الجنة حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan para imam masjid dan hadirin, seluruh pengurus jamaah hadil hadirat. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian dari Mukhtasar Sahih Bukhari, yang artinya ringkasan daripada Sahih Bukhari. Jadi ini kitab hadis. Kita sampai ke hadis 336. Bab takhir zuhur ila asar. Bab mengakhirkan zuhur sampai ke asar. Ini untuk masalah bab juga perlu kajian khusus di dalam ilmu fikih. Jadi di sini kita membahas ilmu fikih, kita membahas penjelasan secara global di dalam komentar hadis. Ini hadis 336 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bil Madinati sab'a wa thamaniyah az-zuhra wal 'asr wal maghrib wal isya. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Madinah, tempat mukimnya Nabi di Madinah, sab'an wa thamaniyah, 7 dan 8, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini hadis, kalau tidak ada keterangan dari para muhaddisun, para ulama, kita nggak paham apa maksudnya sholat di Madinah 7 8, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau dipahami secara tekstual agak sulit bisa dipahami. Nah di sini butuhnya kita kepada para ulama, para ahli hadis. Jadi ini konteksnya adalah sholat jamaah, sholatul jamaah. 7 8, 7 jamaahnya apa? Maghrib 3, 4, 5, 6. Maghrib 3 rakaat, isya 4. Kemudian maksud 8 itu jamak antara zuhur dan asar, atau sebaliknya asar dan zuhur, atau isya. Yang menarik di sini kan dikatakan Nabi di kota Madinah, di tempat mukim. Pemahaman kita kan kalau jamak harus safar, iya kan, harus safar. Nah di sini para ulama mampu menjelaskan, para muhaddisun mampu menguraikan. Jadi di sini jelas riwayat ini dari Ibnu Abbas mengatakan Nabi sholat di Madinah 7 dan 8, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya.
Ada ilmu nahu namanya badal, keterangan. Jamak di dalam sholat ada yang namanya takdim, ada yang namanya takhir. Kalau takdim zuhur dengan asar, asarnya ditarik ke waktu zuhur. Sholat bersama dengan sholat zuhur. Itu namanya jamak takdim. Yang kedua namanya jamak takhir. Menjamakkan dengan mengakhirkan, yakni melaksanakan sholat asar misalnya, zuhurnya itu ditarik ke waktu asar. Itu bedanya takdim dan takhir. Sebelum kita bahas apa itu sholat jamak dan kapan bisa dilakukan sholat jamak tersebut, itu spesifikasinya di dalam kajian ilmu fikih, bukan ilmu hadis. Tapi saya akan bahas secara global saja, karena kalau dibahas secara spesifik waktu tidak cukup. Akhirnya kajian ini berhenti di dalam pembahasan itu. Yang pertama perlu diketahui di sini, tidak ada keterangan tambahan. Seakan-akan pernyataan ini menyatakan bisa kita ikut Nabi sholat walaupun tidak sah, kita jamak. Padahal di sini ada beberapa syarat dan sebab. Jamak itu harus memiliki sebab sehingga sholat itu bisa dijamak. Jamak artinya digabungkan. Yang boleh digabungkan hanya zuhur asar, asar zuhur, maghrib isya, isya ke subuh tidak bisa, subuh ke zuhur juga tidak bisa, asar ke maghrib juga tidak bisa. Itu namanya jamak atau menjamak sholat. Nah, Imam Malik dan juga di dalam Syarah Fathul Bari ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada tambahan redaksi hadis di dalam riwayat tersebut, yaitu ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah Nabi ketika sholat di Madinah secara jamak itu di saat hujan? Maka ia mengatakan asar. Dia mengatakan asar. Boleh jadi. Boleh jadi. Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah wafat 179 Hijriah, beliau menambahkan yang dimaksud dalam riwayat ini Nabi menggabungkan sholat ketika berada di tempat mukim di saat itu terjadi hujan. Hujan yang begitu besar. Itu keterangan dari siapa? Imam Malik bin Anas. Tahun 93 lahir wafat 179 Hijriah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Nawawi menyatakan riwayat ini maksudnya ketika keadaan sakit. Keadaan sakit. Ada beliau temukan riwayat menyatakan Nabi menjamak menggabung sholat di tempat mukimnya itu di saat dalam keadaan tidak sehat badan dan maupun sedang sakit. Tapi dibantah juga oleh Imam Nawawi. Kalau sedang sakit, lantas bagaimana dengan yang lain untuk sholat berjamaah? Kan sholat itu ada riwayat mengatakan dilakukan secara berjamaah. Maka Imam Malik menyatakan yang paling kuat adalah pada waktu itu sedang terjadi hujan. Jadi boleh kita menggabung sholat dalam keadaan hujan dengan syarat-syarat. Ada kitab berjudul Al-Fiqh Al-Manhaji, kitab fikih kontemporer kekinian, ditulis oleh
Dr. Mustafa Huwa dan Dr. Mustafa Khan. Ini saya sarankan kalau kita yang ingin memahami mazhab Syafi'i secara ringkas dan kasus-kasus masalahnya yang kekinian di zaman kita, ini salah satu kitab yang baik untuk kita baca. Bisa kita terapkan di zaman kita. Karena ulama ini hidup di zaman kita. Ulama Syam, Suriah. Yang satu bernama Dr. Mustafa Huwa, yang satunya bernama Dr. Mustafa Khan. Jadi satu kitab tapi ditulis oleh dua orang ulama. Ini yang saya anjurkan kita baca juga. Tapi kalau fikih sunnah karya Said Sabit, itu guru-guru kami tidak menganjurkan untuk kita jadikan pegangan atau untuk jadi bahan bacaan hukum agama kita. Ada kitab namanya fikih sunnah karya Said Sabit. Beliau ulama Azhar, tapi kitab tersebut tidak dianjurkan dibaca oleh pemula. Cocoknya untuk ulama yang sudah menguasai fikih secara kuat dan mendalam. Karena nanti akan terlahir ideologi kita sudah bisa menjadi mustahil tanpa bermazhab. Nah, sehingga Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani beliau menyatakan dan membuat kitab perbandingan mazhab berjudul Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Di mukadimah kitab tersebut beliau mengatakan, ini kitab saya tulis bukan untuk para pemula, tapi kitab ini saya tulis untuk kalangan intelektual hukum fikih yang sudah mendalam tentang masalah hukum agama. Maka kalau kita baca itu seakan-akan tidak bermasalah. Nah, inilah yang didukung oleh ulama-ulama yang memang tidak senang bermazhab. Seperti tertuang dalam kitab Sifatus Shalat karya Syekh Al-Albani. Itu beliau mengatakan tidak perlu bermazhab. Jadi kitab ini tidak cocok untuk kita. Sifatus Shalat, Al-Mizanul Kubra, walaupun beliau ulama Syafi'i, seorang sufi, tapi niat beliau menulis kitab tersebut konsepnya perbandingan mazhab, dan beliau kadang-kadang menguatkan pendapat mazhab yang lain, bukan mazhab beliau. Itu sebenarnya dalam ruang lingkup intelektual. Kitab agung misalnya sama seperti itu. Itu untuk kalangan-kalangan mustahil, bukan dijadikan rujukan. Karena masih banyak pendapat-pendapat yang diseleksi, ditolak dan diterima. Dan kita belum mampu bisa menguraikan. Jadi saya anjurkan kalau zaman kita ini, kita pilih yang cocok untuk kita baca. Nama kitabnya Al-Fiqhu Al-Manhaji karya Dr. Mustafa Huwa dan Dr. Mustafa Khan. Ini kalau kontemporer ya, yang kekinian. Tapi kalau kita mau lagi lebih mendalam, kita itu regulasi ulama di pesantren-pesantren yang ada di berbagai dunia ini. Kalau kita mazhab Syafi'i sudah ada kitab-kitab yang berkah, kitab-kitab yang bagus membahas masalah hukum mazhab Syafi'i. Ada yang paling kecil, ya namanya Ar-Risalatul Jami'ah, ada Safinatul Najah, ada Mukhtasar Sabili, ada Fathul Qoridi, ada Fathul Mu'in, ada Minhajul Talibin, ada Sarahnya Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mubtil Muhtaj, Syarah Al-Hasyiyah Bajuri, ada Fathul Wahhab. Banyak. Itu kalau kita ikut belajar satu-satu.
Nah, pemahaman fikih Syafi'i kita kuat. Kalau sudah kuat, silakan baca kitab tadi. Ini untuk mazhab kita sendiri kita masih belum mampu memahami dengan baik dan benar. Apalagi mau baca kitab-kitab perbandingan mazhab. Biasanya perbandingan mazhab seperti Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rushd, ada juga Al-Fiqh ala Madhahib al-Arba, fikih 4 mazhab. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mendalami ilmu hukum secara mendalam, baru masuk ke fase akhir untuk mengetahui perbandingan mazhab. Jadi kita kuatkan itu mazhab Syafi'i. Nah, al-fiqhul manhaji itu khusus mazhab Syafi'i untuk kitab kontemporer. Kalau kitab-kitab klasik tadi yang saya sebutkan itu ada nilai berkah. Kemudian juga ditulis oleh para ulama yang soleh. Demikian juga kitab al-fiqhul manhaji, mereka orang-orang soleh, tapi hidup di zaman kita. Ada juga yang fiqhul Islam wa adillatuhu, karya Dr. Wahba Az-Zuhaili. Itu juga konsepnya perbandingan mazhab. Jadi untuk memahami hukum mazhab Syafi'i, bacalah pertama kitab-kitab ringkas, mukhtasar. Dia kecil tapi ilmunya besar, kata ulama. Latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kathiratun fil ilmi. Bentuknya saja kecil tapi ilmunya sangat besar. Tujuan membuat kitab ringkasan bukan hanya paham tapi hafal. Man hafidal mutun al-funun. Siapa yang hafal kitab-kitab ringkas, dia akan menguasai cabang-cabang ilmu. Nah, itu sekedar pengantar untuk kita bisa bijak membaca buku, tidak main asal baca. Akhirnya dia golul wa mudillun, dia tersesat dan nanti menyesatkan orang. Golul wa mudillun. Nah, sholat jamaah 4 mazhab sepakat hukumnya itu mubah, hukumnya itu boleh, mubah. Kalau qashar terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat qashar itu adalah hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah makan dari lintas mazhab. Kalau jamaah mubah. Nanti ada istilah baru, dikatakan kalau perjalanan jauh sekali 3 marhala afdal untuk jamaah. Nanti jaraknya juga itu dikira-kirakan. Jarak kapan sudah bisa kosong atau belum, itu diperkirakan. Ada salah satu ulama, sekarang kita bahas sholat jamaah atau kapan dibolehkan kita menjamak sholat. Kalau kita jelaskan secara keseluruhan ada 7 keadaan. 7 keadaan dibolehkan kita menjamak. Yang pertama, al-hajj, melaksanakan ibadah haji. Ketika di Arafah dan di beberapa tempat, di situ dibolehkan menjamak tanpa qashar. Kalau qashar berkaitan dengan masalah safar, melakukan perjalanan. Tapi kalau jamak belum tentu sama. Itu beda ya. Jadi jamak itu dia tidak harus safar. Tapi kalau qashar harus dia dalam keadaan safar. Perjalanan safar itu ada safar tawil, safar qasir. Ada safar yang jauh, ada safar yang pendek. Yang jauh di dalam kitab Fiqhul Islam wa adillatuhu 90 km.
Yang qasir di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 81 km ke bawah, itu namanya qasir. Nah, orang ketika melakukan ibadah haji, dia berada di Arafah, itu dibolehkan dia jamak. Kalau qasar, kalau yang safar dia musafir. Tapi yang mungkin tetap konteksnya ya. Bahkan ada ulama mengatakan al-qasar min ajli safar, la min ajli musuh. Meringkas, qasar itu meringkas sholat yang 4 rakaat. Meringkas sholat yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Jadi tidak ada qasar maghrib dan qasar subuh. Kalau qasar maghrib tinggal 1 rakaat. Yang lebih fatal qasar subuh tidak sholat. Karena qasar 2 rakaat, subuh itu 2 rakaat. Dulu terjadi itu. Ada orang berfatwa, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki menulis dalam kitab Al-Manhaj tentang mustalah hadis. Dia sebutkan nama orang tersebut. Cuma saya tidak tahu. Jadi semua pertanyaan disampaikan ke beliau jawab masalah fikih, masalah fikih. Padahal basicnya bukan dalam bidang umum. Mungkin dia basic ilmu yang lain. Tapi karena pengen jawab semua, ada yang bertanya sholat maghrib ada kosong, dia katakan ada kosong. Berarti 1 rakaat. Kemudian mulai mencari dalil dia. Akhalus sholat rakaat. Akhalus sholat rakaat. Paling sedikitnya sholat 1 rakaat. Sholat witir. Padahal ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama bahwa tidak ada qasar di dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Dia hanya berlaku di sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat qasar karena safar, sholat jamak belum tentu sah. Itu yang pertama, orang haji bisa dia berjamak ketika berada di Arafah di sana. Dan terjadi perbedaan pendapat antara sesama sahabat Nabi tentang masalah ini. Tadi kami baca kitab Hayatus Sahabat karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qadahlawi. Itu di bab tentang perbedaan pendapat. Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Mina melaksanakan ibadah haji. Sampai di Mina ada yang melaporkan pada waktu itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada yang melaporkan kepada beliau bahwa Sayyidina Utsman tadi sholat di Mina 4 rakaat. Maka Abu Dzar Al-Ghifari memprotes itu. Tidak ada ketika haji di Mina sholat 4 rakaat, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar protes. Saya ini pernah sholat bersama Rasul, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kami sholat di Mina ini 4 rakaat ketika ibadah haji. 2 rakaat. Kami sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat ketika ibadah haji. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan 4 rakaat itu dikritik oleh sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah mengkritik itu, beliau sholatnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Padahal beliau menyalahkan sholat 4 rakaat di Mina. Ada yang bertanya kepada beliau, kenapa kau salahkan yang sholat 4 rakaat di Mina, tapi kau kerjakan 4 rakaat? Ya, karena ada perintah dari Nabi harus taat kepada pemimpin. Maka saya untuk taat kepada pemimpin, saya itu sholat walaupun tidak bertakwa dengan saya. Nah, ini para ulama fikih mengatakan kalau qasar tadi yang 4 berarti sholat sempurna dari Sayyidina Utsman bin Affan. Yang 2 rakaat berarti qasar dalam sholat yang 4 rakaat. Nah, para fuqaha memberikan penjelasan bahwa qasar itu dia sebabnya adalah safar, bukan karena ibadah. Nah, sehingga yang kuat itu adalah apa? 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Itu yang pertama.
Yang kedua, dibolehkan kita menjamak sholat ketika al-marad sakit. Sakit itu yang membolehkan kita tayamum. Pada waktu itu dibolehkan kita menjamak sholat dan tidak perlu mengulang sholat ketika sudah sakit. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra. Allah ingin kepada kalian kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu di dalam hukum syariat dijadikan menjadi mudah sesuai dengan kaidah tentunya. Bukan karena insting kita mengatakan itu mudah. Jadi lagi sakit tidak bisa wudu, tayamum, jamak. Dia hanya dibolehkan menjamak melakukan sholat, tapi tidak bisa kosor. Karena kosor itu harus safar, bukan sakit. Kalau sakit dibolehkan menjamak. Kemudian tayamum tidak perlu repot-repot, harus pindah-pindah repot. Dia tidak mustakmal untuk repot. Mustakmal itu bekas pakai bersuci yang sudah tidak boleh digunakan bersuci kembali. Itu konsepnya hanya kepada air. Kalau mustakmalnya debu berbeda. Dia ketika sudah ada di anggota tubuh yang dimana diwajibkan wudu dan tayamum di situ, maka itulah yang menjadi mustakmal, bukan yang berada di dinding. Tapi kalau air yang di tempat air, wadah yang di situ ada air, kita letakkan tangan kemudian niat untuk berwudu, dia bisa menjadi mustakmal kalau dia kurang dari 2 bulan. Itu beda antara debu dan air. Jadi sakit boleh melakukan sholat. Yang ketiga, yang boleh kita gabung sholat ketika safar, tentunya bepergian. Safar dibolehkan kita menjamak sholat. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Jadi safar yang jaraknya jauh, ada yang berpendapat demikian qaul mu'tamad. Jadi ketika sudah 90 km baru dia jamak. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu harus pakai kilometer. Dikira-kirakan dia keluar dari tempat tinggalnya ke satu kota. Alternatif Tidori sudah bisa jamak. Ada yang berpendapat safar qasir 30 km sudah bisa jamak, tapi tidak bisa kosor. Kalau kosor harus 90. Safar tawil, tapi kalau jamak ada yang berpendapat 30 km sudah bisa jamak. Ada juga yang berpendapat yang penting pindah atau sedang jalan ke satu kota yang berbeda. Dan juga ada fatwa menyatakan bahwa jamak takdim bisa dilakukan di tempat dia tinggal dulu. Tidak harus dalam keadaan safar. Di tempat dia tinggal dia jamak kemudian dia jalan. Ada pendapat demikian. Ini khususnya bagi orang yang takut ketinggalan pesawat atau kapal, bisa diamalkan, tidak ada masalah. Ada perbedaan pendapat, tapi ada pendapat ulama seperti itu. Dikondisikan. Itu yang ketiga dalam keadaan safar. Nah, yang keempat itu al-matar, hujan. Ketika hujan sangat deras, sangat kencang, sangat kuat, nah itu boleh jamak, tapi jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jamak takdim itu pun ada 2 syarat. Dia lakukan itu di masjid, bukan di rumah. Tentang hujan waktu saya jamak di rumah, harus dilakukan di masjid. Kemudian yang kedua, hujan tersebut turun, kalau dia mau sholat pergi ke masjid pasti bajunya basah. Tapi sekarang kita sudah mudah ada payung, makanya ini tidak berlaku.
Ini konteksnya di zaman itu. Dia pergi masak. Kata Imam Malik, ilahnya itu adalah bajunya basah kena air hujan dan sholatnya di masjid jamak takdim, bukan jamak takhir. Baru boleh dia menjamak sholat tersebut ketika hujan. Dan itu dia lakukan ketika hujan. Misalnya zuhur dengan asar, dilaksanakan sholat zuhur. Dia sudah di posisi di masjid. Hujan begitu deras. Mungkin waktu jalan ke masjid awal tadi tidak hujan. Kalau sudah di masjid hujan begitu besar, rumahnya jauh, tidak ada payung. Kalau dia balik lagi ke rumah untuk balik ke petang basah. Maka pada waktu itu boleh dia melakukan sholat jamak takdim. Diawali dengan zuhur, kemudian asar. Kalau jamak takdim tidak boleh diajak. Asar dulu baru zuhur, tidak boleh. Beda dengan jamak takhir, boleh diajak. Jamak takhir zuhur kita tarik ke asar. Bisa saya lakukan asar dulu baru zuhur, atau zuhur dulu baru asar. Kalau takhir, tapi kalau takdim itu syaratnya harus sholat yang awal itu tidak boleh diajarkan. Makanya ada 4: al-bida'atu bil-ula, wa niyatul jam'i. Kemudian yang ketiga al-mu'alah, yang keempat dawamul udhr. Ini termasuk syarat-syarat jamak takdim. Dimulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua ada niat menggabung sholat. Yang ketiga bersambung satu sholat tersebut dengan sholat yang dijamak. Yang keempat dawamul udhr. Alasan untuk kita jamak itu tetap ada. Maksudnya kita belum takbir, sudah hujan. Belum mulai takbir, tahu-tahu sudah berhenti hujan, berarti tidak bisa jamak. Sebabnya sudah hilang. Nah itu berlaku, kita boleh menjamak takbir ketika hujan itu ketika takbir yang pertama sampai salam. Salam dari sholat tersebut, zuhur, sudah salam, tahu-tahu hujan berhenti. Tidak boleh jamak. Kecuali kita sudah takbir sholat yang kedua. Sholat kedua kita sudah takbir, kita baca ayat, kemudian hujan masih ada, atau tiba-tiba dia berhenti. Kalau gitu, maka masih dilanjutkan sholat ya. Jadi ukurannya di situ. Ada qaul mu'tamad mengatakan hujannya dari zuhur sampai asar. Ada satu qaul mengatakan begitu. Tapi kalau belum sampai asar, dia sudah jamak sekalipun tetap ketika waktu asar dia harus asar. Nah, itu jamak ketika hujan. Al-matar. Ada perbedaan jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim kita niat itu diberikan keluasan. Mulai dari awal takbir sampai sebelum salam dibolehkan kita niat berjamak di saat tersebut. Misalnya awalnya pengen sholat sempurna dan kita diizinkan untuk menjamak. Kemudian di tengah-tengah sholat terlintas, ini mendingan saya jamak saja, sah. Tidak harus di awal. Yang penting sebelum sah. Tapi kalau jamak takhir, niatnya yang pertama itu harus sebelum masuk waktu sholat. Misalnya jamak takhir asar kita gabung dengan zuhur. Ketika perjalanan itu masih waktu zuhur, kita sudah harus niat. Kita harus lapor kepada Allah. Ya Rabb, ini zuhur saya tidak sholat. Nanti saya gabung dengan asar. Harus begitu. Nanti sudah masuk asar, baru kita sholat jamak. Tapi kalau jamak takdim di tengah-tengah sholat itu bisa kita niatkan. Itu beberapa perbedaan. Kalau sudah rincinya di sini. Yang kelima, sholat yang boleh dijamak digabung. Yang kelima,
al-khauf, dalam keadaan takut, baik peperangan ya, atau dalam kondisi-kondisi yang darurat, itu boleh. Yang keenam, asir, sebagai tawanan perang misalnya, dia ditawar oleh musuh, diikat, dipiar, dan seterusnya, dia boleh untuk berjamaah. Yang ketujuh, karena sebab uzur, ada alasan yang kuat untuk berjamaah. Di sini nanti dibahas oleh ulama-ulama, khususnya di zaman kita. Misalnya ada pesta perkawinan, perempuan itu berdandan, itu dibahas dalam bahsul masyarakat. Dan ada ulama juga yang menulis kitab tentang masalah itu untuk jamak dibolehkan, karena peristiwa itu keadaan memang tidak memungkinkan untuk dia kan lalu menyulitkan, sehingga dibolehkan dia jamak pada kondisi tersebut. Apalagi peristiwa itu kejadiannya tidak terjadi sering. Nikah kan biasa sekali. Kalau sudah sekali nikah yang kedua biasanya sembunyi-sembunyi. Kalau yang pertama acara. Ini kemudahan hukum. Kemudahan hukum. Allah sengaja kenapa demikian. Bahkan dari pembahasan khusus, Nabi sengaja sholat itu ada tambahan keterangan. Nabi sholat jamak gabung di kota Madinah 7 dan 8. Itu Nabi lakukan, ada tambahan riwayat, min ghairi khaufin wala maqan wala safar. Itu tanpa dalam keadaan takut, tanpa keadaan sakit, tanpa keadaan hujan. Ibnu Abbas mengatakan Nabi sengaja biar jadi kemudahan hukum di masa depan. Sehingga ada ulama yang membolehkan kita tidak sakit, tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan hujan, tapi kita menggabung sholat dalam kondisi tertentu boleh dilakukan dengan syarat jangan jadi kebiasaan. Dan itu pilihan terakhir. Itu penyakit kita yang begini kita suka. Akhirnya jadi kebiasaan. Tapi dibolehkan. Makanya orang tadi pengantin dia boleh ambil kondisi. Dokter bisa ambil. Dokter mau operasi orang berjam-jam. Mungkin dia operasi ini ada orang sakit mulai dari jam 12 selesai jam 9 malam, ada juga. Nah pada waktu itu boleh diambil untuk jamak. Jadi praktis. Perawat juga demikian, dikondisikan. Tapi para ulama yang membolehkan sekalipun hal ini itu seperti Muhammad bin Sirin membolehkan hal ini. Ada namanya Al-Qaffal Al-Kabir, ulama Syafi'i, Asy-Syafi'i. Ada juga ulama bernama Al-Khuttabi. Mereka membolehkan hal itu. Sekali-sekali boleh jamak dalam kondisi tertentu dengan catatan jangan jadi adat, jangan jadi itu kebiasaan. Dalam kondisi yang memang sudah terdesak sekali, kita gunakan itu. Oleh sebab itu ada seorang ulama asal Maroko bernama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab khusus membahas masalah tersebut. Sholat jamak dalam keadaan tidak sabar. Judul kitabnya Izalatul Khatar fi man jama'a baina sholat. Izalatul Khatar fi man jama'a sholat baina safar wal hadar. Membahas tentang masalah jamak di saat safar ataupun tidak safar. Jadi ada riwayat seperti itu. Ibnu Abbas pernah melakukan itu. Ibnu Abbas ketika ada di Basrah, di Irak, beliau berkhutbah. Khutbahnya ba'da asar. Berkhutbah. Tahu-tahunya nggak sadar lagi berkhutbah. Asar belum sholat. Masuk maghrib. Wafir riwayat sudah sholat asar, tapi khutbahnya begitu asyik sampai maghrib waktu. Beliau jalan maghrib dengan isya untuk melanjutkan khutbah. Cuma itu
tidak dilakukan berulang-ulang lagi. Dan kalau nantinya sholat jamaah ini tadi 7 tadi keluar daripada aturan, kita tidak safar kemudian kita jamak, itu tidak boleh dijadikan kebiasaan. Gak ada usul, gak ada apa, sehat-sehat, tidak ada halangan kasih jamak. Kenapa ini ada hadis kami pernah jamak tanpa takut, tanpa itu Nabi buatnya buat keluar hukum baru, kondisi tertentu baru bisa diambil. Tapi kalau normal kan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ibnu Abbas mengatakan waktunya itu sudah paten, hukum dasarnya sesuai waktu. Kalau jamak kosong itu semua kosong, dispensasi dari Allah. Makanya sholat ketika safar itu bisa dilakukan 4 cara. Nanti safar. Yang pertama, kita safar, kita sholat sempurna, boleh. Dalam filsafat ini sudah turun, tetap turun pada waktunya asar, pada waktunya boleh, tidak masalah. Nanti khilafnya di masalah kalau perjalanan sudah bisa kosor, pahala sholat kosor lebih besar dari pahala sholat sempurna. Karena dia menghargai kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Yang saya mesti buat ini sudah jalan lebih dari 90 km. Saya masih kuat, jadi saya mau dapat pahala besar, saya sholat sempurna saja. Terbalik. Kalau sholat kosor pahalanya lebih besar karena perjalanan tersebut sudah dibolehkan kosor dan Allah memberikan kemudahan itu di dalam Al-Quran. Kalau kalian berjalan di muka bumi ini, falaisa bina'alikum an taqsur. Tidak mengapa bagi kalian mengkosor sholat. Justru pahalanya lebih besar menurut pendapat sebagian ulama. Nah, kita jamak asar, zuhur dengan asar. Kemudian perjalanan kendaraan, tahu-tahu sudah masuk di kampung kita, sedangkan waktu asar belum masuk. Zuhur asar digabung perjalanan sampai ke kampung kita. Tadi sudah zaman takbir. Ternyata ketika sudah sampai ke kampung kita, jamaah yang tadi batal. Masuk ke kampung itu harus sholat asar. Karena apa? Dawakul udhur. Dia boleh dijamak dan boleh dikosor ketika masih ada udhur. Kalau tidak mau sholat lagi sampai maghrib, asarnya itu dipotong. Dikodok. Nah, kodoknya ini menurut ulama, kalau kondisi dia berdosa itu, dia dengan anak-anaknya, kondisi memaksa dia kodok. Sama anak-anaknya perjalanan di kota besar di Jakarta, dalam mobil anak tidur, tahu-tahu dia sholat zuhur, dia gabung dengan asar. Tapi perjalanan di tol sulit. Akhirnya sudah niat tadi zaman takhir. Nanti dulu saya gabung dengan tahu-tahu sampai di rumah sudah maghrib. Itu kan tidak sengaja dia tidak berdosa. Maka dia niatnya saja qadha, bukan jamak. Niatnya qadha karena sudah keluar waktu. Qadha ini hukum yang memang Allah atur. Kita kalau lupa sholat, di dalam sholat atau sholat di luar waktu, jangan pernah kita tinggalkan sholat itu. Kita harus membayar sholat itu namanya qadha, sehingga tidak punya utang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Said Rahman Al-Qutbi menjelaskan, Nabi ketika di perang Khandaq itu sholat asar Nabi tidak lakukan sampai masuk maghrib karena perang. Tapi sengaja dilakukan hal itu sehingga nanti keluar hukum, bukan Nabi tidak sholat. Sengaja diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berperang namanya perang Khandaq, sehingga Umar juga demikian lapor kepada Nabi, perang sampai maghrib.
Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Kata Nabi, sama saya juga belum. Di sini bukan berarti lagi lupa waktu sholat, tidak. Tapi Allah setting itu biar keluar hikmah. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah itu? Nabi mengatakan kita mengqadha sholat asar, tapi dengan isyarat, bukan dengan lafaz beliau. Beliau mengatakan, mari kita sholat asar. Padahal di waktu maghrib. Di sinilah diambil dalil, kata Dr. Syekh Al-Bukti, inilah dalil qadha sholat. Ini juga jangan jadi kebiasaan, sedikit qadha. Subuh qadha tiap hari. Kalau jadi kebiasaan dosa. Agar sholat itu naik, uzur sholat itu hanya dua. Dalam kitab Safinatun Najah, an-naum nisyan, ketiduran, bukan suka tidur. Ketiduran, gak sengaja. Manusia biasa sudah usaha pasang alarm, jamnya 3, HP-nya 3. Tapi ternyata sudah bunyi, gak bangun-bangun juga. Bangun, sudah siap. Matahari sudah naik, sudah habis sholat subuh. Matahari sudah muncul, sudah selesai. Niatnya sudah tidak bisa ada, tapi qadha. Kalau guru saya bilang, ini kayak majusi. Nanti matahari sudah ada, terus sembah matahari. Kalau dilakukan terus-menerus, orang majusi kan sembah cahaya. Tapi kalau lewat qadha, tidak sengaja. Ini harus dilakukan. Sampai keluar ucapan mengatakan, orang yang sholatnya lewat kemudian tidak sholat, dosanya double. Sudah tidak sholat, tidak qadha lagi. 2. Sholat wajibnya sudah tidak dilakukan, kemudian membayarnya tidak dilakukan. 2 kali lipat. Kalau yang qadhanya itu dia lakukan, yang qadhanya dianggap menutupi namanya. Apalagi tidak sengaja dimaafkan. Tapi kalau sengaja berdosa, tidak. Sengaja mengkodok-kodok terus. Selalu waktunya krusial, dekat-dekat itu. Asar sudah dekat maghrib baru sholat, maghrib sudah dekat isya baru sholat, isyanya sudah dekat subuh baru sholat. Waktu-waktu yang disebutkan oleh ulama waktu haram. Waktu haram itu apa sholat? Waktu haram sholat itu ketika sholatnya sudah mendekati sholat di waktu yang lain. Sah sholatnya, tapi kebiasaan ini diharamkan oleh ulama. Maka di tafsir Jalalain itu kan dikatakan, wailul lil musallin alladziina hum fi sholatihim sahun. Itu dalam tafsir Jalalain, makna celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholat mereka. Itu ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain. Maknanya adalah yang suka mengundur-undur waktu sholat hingga masuk di waktu sholat itu. Dia masuk di ayat itu. Saya berpikir, ini sudah sholat padahal. Hanya masalah waktu dia undur masuk ke waktu. Dan bagaimana yang gak sholat? Yang sudah sholat tapi waktunya dia tidak jaga dengan baik, sudah masuk ke ayat tersebut, celaka orang-orang yang selalu mengundur-undur waktu sholat. Itu dinyatakan wail. Wail maknanya dua, makna neraka wail atau maknanya celaka. Itu yang sholat tapi mengundur-undur waktu celaka. Nah yang tidak sholat gimana? Jadi ini perkara jangan diabaikan. Kalau sholat itu gak ada libur, gak ada rukhsah. Dia dilakukan dalam setiap keadaan. Sampai kondisi berperang sekalipun, sholat tersebut tidak gugur kewajibannya. Makanya muncul sholat khauf, sholat takut. Ngadapnya yang khusus, bukan ketimbang, untuk bisa memantau musuh dalam kondisi seperti ini. Bahkan dikatakan dalam kitab-kitab fikih, kalau musuh menyerang, jangan dia putus sholat. Tetap kalian dia tetap dalam sholat, walaupun dalam kondisi berperang. Nanti sudah habis berperang, lanjutkan sholat kalian. Itu terhitung dia dibalas. Itu luar biasa.
Jadi kita ketika safar ada 4 sholat, bisa kita sholat sempurna. Yang kedua bisa kosong, tidak dijamak tapi kosong. Sudah lewat waktu kilometer 90 atau 2 marhalah atau 3 marhalah, kita kosong doa dari 2 rakaat asar boleh, walaupun tidak dijamak. Cara ketiga, boleh kita menjamak tapi tidak kosong, boleh juga. Zuhur asar kita jamak, maghrib bisa kita jamak. Cara keempat, ketika sudah safar di marhalah yang tawilah 90 km tadi, maka bisa dia menggabung dan menjamak. Makanya kita jamak kosong. Dia gabung zuhur dengan asar, kemudian plus ditambah kosong. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2. Maghrib isya dan kosong isya. Sampai di safar misalnya, ini terakhir. Boleh tidak yang kosong dia sholat kepada imam, dia jadi makmum kepada imam yang sholat sempurna. Imamnya zuhur 4 rakaat, dia lagi safar, pergi ke Tobelo misalnya, sampai di masjid pengen kosong sholat. Jadilah makmum itu. Dia berniat nanti saya kosong, tapi imamnya sholat sempurna, kata mungkin. Boleh tidak ini? Tidak boleh. Tidak boleh kosong. Kenapa? Dia harus ikut imam. Kalau dia kosong, jadinya aneh. Imamnya belum selesai sholat, dia sudah salam duluan. Tapi kalau terbalik, imamnya kosong, makmumnya sholat sempurna, boleh. Nanti imamnya kan kosong 2 rakaat zuhur, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tinggal dia bangun lagi nanti. Nah itu cara-cara. Ini belum masuk ke fikihnya, kalau fikih lebih spesifik. Makanya nanti kalau kajian fikih, insya Allah akan sampai ke bab itu. Tapi ini hanya pembahasan secara ilmu hadis, secara global. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ke hadis 338. Ini membahas juga tentang masalah 337, masalah tidur yang dilarang waktunya. Ini bagus. Ada di dalam adab-adab keislaman, ada waktu-waktu tertentu yang dilarang kita tidur di waktu tersebut. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas secara spesifik tentang masalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadhihi al-marhumah wa tafarraqna ma'a tafarraqa ma'suma wa la tadrina wa la tashkila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la ilaha illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.